Curi start vaksin lewat jalur ganda dilakukan Indonesia untuk meremedi ekonomi dan manusia. Harap-harap cemas adalah keniscayaan pada hasil uji klinis Sinovac. Kenapa Sinovac? Kenapa Tiongkok? Kenapa kerjasamanya pemerintah antar pemerintah? Nah, jawabannya adalah realisasi investasi sang adidaya ke Indonesia. Cepat pangkal bergeliat, telat pangkal remuk ekonomi di akhir pandemi. Sudah kedodoran sejak awal masuk corona ke Indonesia, upaya curi start penemuan vaksin dilakukan lewat jalur ganda, yaitu penelitian lokal di Eijkman dan kemitraan asing dengan Sinovac Biotech, perusahaan vaksin asal Tiongkok. Beruntung peta sudah terbaca, Indonesia enggan telat pada perkembangan vaksin demi meremedi ekonomi sekaligus menyelamatkan manusia. Maka, harap-harap cemaslah pada hasil uji klinis vaksin Sinovac. Tanpa vaksin, pandemi berevolusi wajah jadi kematian massal. Ekonomi mustahil bangkit jika masyarakatnya banyak menemui ajal. Sayangnya, untuk menyelamatkan diri di rumah, sebagian penduduk Indonesia sudah terlalu miskin. Ada survei mengenai krisis. Ada satu yang membedakan antara sekarang dengan 98-2008. Saya nggak tahu kebetulan atau kurang beruntung, saya terlibat di dalam beberapa krisis untuk kebijakan. Tapi satu hal yang membedakan antara krisis 98, 2008 atau 2013 dengan sekarang, itu adalah kalau pada waktu itu bantuan sosial diberikan karena orang kesulitan. Tetapi sekarang menurut saya, orang itu tinggal di rumah bukan karena dia sulit, karena diminta pemerintah. Kenapa diminta pemerintah? Karena adanya PSBB. Jadi implikasinya orang itu harus dikompensasi, dikasih uang untuk tinggal di rumah. Kalau dia nggak dikompensasi, dia nggak bakal bisa tinggal di rumah. Makanya saya setuju tadi Mas Aryo Bimo mengatakan, sebetulnya yang perlu dibantu itu bukan hanya yang poor, bukan hanya yang miskin, tetapi kelompok menengah bawah. Bahkan kalau menurut saya 40% terbawah itu seharusnya dapat yang namanya BLT. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari ratusan vaksin yang semakin maju ke uji klinis, kenapa Sinovac asal Tiongkok? Perusahaan ini rupanya punya posisi. Meski baru berdiri tahun 1999, Sinovac adalah perusahaan pertama di dunia yang mengantongi izin edar vaksin influenza H1N1. Tak hanya soal kredibilitas, posisi pemerintah dengan pemerintah juga jadi kunci. Ini adalah kerjasama antar negara alias G2G. Pertanyaan lain, kenapa memilih Tiongkok? Mengacungkan perang pada pandemi juga berbarengan dengan tancap gas menggait investasi. Pada semester 1 2020, investasi asing di Indonesia melandai dari 212 triliun menjadi 195,6 triliun rupiah. Tetapi investasi Tiongkok ke Indonesia tidak melempem. Memboyong sejumlah pabrik ke dalam negeri, sejak Januari sampai Juni, investasi Tiongkok adalah 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Juara kedua di Indonesia. Relokasi pabrik juga bukan sekedar bualan. Satu sudah terwujud di Subang, Jawa Barat, yaitu Meilun Technology dengan investasi 90 juta dolar atau 1,3 triliun rupiah. China is one of the important trade and investment partner for Indonesia. And I have provided the explanation on cooperation with China during the pandemic in my previous briefing. And for post-pandemic, I do believe that the good cooperation with China will continue and expediting economic recovery, including through development of health industry in Indonesia. Percaya tidak percaya, sekarang vaksin adalah racikan ajaib yang dinanti. Curi start, curi start, curi start. Indonesia jangan kembali telat. Mari berdoa. Uji klinis vaksin Sinovac menghasilkan keajaiban, remedi bagi psikologis sekaligus titik balik kebangkitan ekonomi. Diah Megasari, Kompas TV, Jakarta.